Lunas penugrahan dulu, lunas penugrahan dulu sebelum ini. Ya. Lunas penugrahan dulu sebelum membuat Banten, begitu ya. Itu sebelumnya cuci laksana, ya, mandi dulu, seperti itu. Nah itu pun dimanapun nanti oko-oko misalnya dimintain atau diminta tolong oleh saudara atau keramonya untuk membuat Banten, itu kena harus maturan dulu kepada Dewi Tarbini, ya, itu ditaksu lunas penugrahannya beliau untuk oko-oko nantinya bisa membuat Banten dengan baik. Eling ya, iya ya. Nah seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti begitu dimintain buat Banten langsung jojong ke tempat orang yang punya hajat. Jangan, maturan dulu. Di mana maturan? Di Sangyang Taksu. Ibu Sati yang itu yang jamnya apa? Meraja Taksu. Mungkin ada yang belum. Nah, di mana linggian Dewi Tarbini dan Raryangonnya? Karena di sana peninggian Haji Saraswati. Nah, disitulah kita harus memuja untuk memohon kehadapan ide Dewi Tarbini, ya, sebagai pembimbing para serati dan serate. Begitu deh. Nah, berarti penting nggak Sangga Taksu itu? Penting nggak? Apalagi jermangkunya nanti dapat pengolem. Nah, begitu juga masyarakat umum. Seandainya memerlukan serati, hendaknya serati itu biar nggak salah bikin badan, biar nggak bingung, hendaknya ada Banten pengolem untuk jenis seratinya. Banten itu boleh, bisa dengan yang sederhana, dengan kejati boleh, ya, seperti itu. Kejati oleh masyarakat umum, ya, oleh masyarakat, oleh keramonya. Nah, maturan kejati kepada jenis serati bahwa akan minta atau memohon untuk diselesaikan induk jejahitan upekaronya. Begitu juga Nur Mangku, itu juga ada yang mungkin Hindu Bali dia sampun, yang Hindu Jawi kalau Nur Mangku ini karena di tempat lain yang Romo tahu ada Nur Mangku cuma lewat telepon, lewat ini aja, tidak membawa canang pengolem, itu jangannya. Kalau yang Hindu Jawi sudah. Nah itu penting, itu disitulah sebenarnya kita melakukan yang namanya resiatnya. Walaupun itu hanya muput caru, itu harus ada Banten pengolem, itu sesananya. Nah, ya kita harus membawa pengolem atau canang pejati ke tempatnya jermangku untuk meminang, bukan meminang jermangkunya, tetapi meminang ide bertaruh taksunya. Gitu. Jangan nanti ibaratnya walaupun sampean bisa Nur Mangku ngan tebang caru, nanti pulang mangkunya disalamin, diamplopin 500, itu nggak akan, kurang faedahnya. Tapi begitu Anda Nur pemangku, jermangku, saya mau punya acara, mau mencaru di ladang misalnya, saya baru beli ladang gitu. Oh nggih, kapan nak? Lagi 3 hari jermangku, nggih. Sebelum 3 hari, besoknya atau malamnya, sebelum jermangku datang ke rumah sampean, sampean udah bawa canang pengolem ke sana. Biar ada yang diantebang atau diokasak sebagai izin jermangku untuk pemargian pecaruan. Di mana jermangku lunas penugrahan di taksu. Pripun Romo Mangku wis ono taksu? Bagian. Sing dereng meneng.
Sambung. Nah di situ silakan Anda memberi sesarinya, ya. Sesanonya bukan disalamin di dalam tangannya ada amplop, bukan, di situ sesanonya. Jadi ada sesarinya nanti di sana, terserah sesarinya berapa. Tapi begitu juga jermangkunya, ya jangan nanti dibawain pengolom sesarinya kalau ada 10.000 di sana, ya jangan malas datang gitu. Ya siapa tahu nanti ada susulan kan gitu. Yang penting itu dulu gitu, sesanonya dulu deh. Biasakan itu di situ lah siapnya sebenarnya. Tapi untuk nur pemangkunya harus Anda sendiri yang punya upacara. Karena mau menghargai. Kalau nggak gitu nggak berjalan lancar ini. Ya. Nggak berjalan baik yatnya, begitu tatuannya. Eling. Eling. Di dalam membuat bakti itu ada, kemarin Romo udah sampaikan, ada sesano yang harus dilakukan. Apa itu? Tidak boleh duduk ngangkang, tidak boleh bicara kotor, tidak boleh apergas, tidak boleh suaranya bawa sini, enggak. Ya boleh ya, harus belamban alon. Itu sesanonya. Harus itu. Nak ya. Nah, dia monggo nak ya di sana pelan-pelan. Nanti saya belajar. Untuk serati ide yang di Bali, mohon untuk membimbing secara pelan-pelan. Nah, kalau kita mau menguasai Weda, itu memang harus kita mempelajari Tiasa dan Purana, ya, mempelajari Tiasa dan Purana. Panas itu. Nah itu. Jadi di Tiasa dan Purana ini banyak sekali isinya itu dari Weda, gitu. Weda yang dibuat sebagai cerita, ya, cerita. Pembahasan hari ini masalah Itiasa. Itiasa berasal dari kata iti atau ini, ya. Kemudian asa itu adalah sudah atau sudah terjadi. Jadi Itiasa itu sebuah cerita yang sudah terjadi, jadi ya. Leluhur kita dulu menyelipkan Weda itu melalui pituturayu, ya, pituah, tutur, ya. Itiasa adalah sejarah, ya, sejarah atau cerita yang benar-benar terjadi. Itu contoh. Sekarang ini kita sudah buktikan adanya pembuatan jembatan Situ Bonda. Jembatan Situ Bonda itu ada, dan sekarang bisa dilihat. Digali itu ternyata iya. Nah itu jembatan Situ Banda itu, ya, adalah menghubungkan antara kerajaan Rama dengan kerajaan Rawana, Ayodhya kelawan Alengka. Sekarang itu diteliti, benar nggak ini dulu? Akhirnya dibuktikan sekarang benar-benar ada. Itu jembatannya di bawah laut, ya, itu menghubungkan India dengan Alengka. Alengka itu Sri Lanka. Itiasa dan Purana ini banyak sekali di dalamnya terkandung Weda-Weda. Makanya ada penjelasan mengatakan kalau Anda ingin mengetahui Weda, ya, menguasai Weda, kuasai dulu Itiasa dan Purana itu sendiri. Begitu ya. Jadi ini ada juga pandangan Itiasa dan Purana secara umum merupakan satu yang sama, yaitu sebagai sejarah, tetapi di antara keduanya ada sedikit perbedaan. Hal agama menjadi penting di dalam Purana dan sejarah menjadi penting di dalam Itiasa. Jadi berkaitan sekali. Purana Mahabharata ini di bagian Bhisma Parwa, di situ ternyata bibit lahirnya Begawan kita. Coba aja dibuka ini di Bhisma Parwa, itu isinya nanti ketika perbincangan antara Arjuna dengan Sri Krishna di dalam
di medan perang itu. Di sini kalau kita ngomongin Itihasa terdiri dari Ramayana dan Mahabharata, kedua-duanya ini disebut Arsa Kavya, yang artinya syair yang ditulis oleh resi, ya. Kemudian penulis Ramayana kan sudah tahu ya. Siapa penulis Ramayana? Begawan Walmiki, ya. Ramayana Begawan Walmiki kan. Nah itu. Penulis Mahabharata siapa? Ya, Begawan biasa atau Kresna Dwijayana. Ya, nah itu. Ini kalau di Ramayana ini di Ramayana ini terbagi menjadi 7, ya, 7 kanda. Ada Balakanda, Yudhyakanda, Anayakanda, Kisendakanda, Sundarakanda, Yudakanda, Uttarakanda. Dan jumlah totalnya itu mencapai 23.864 sloka. Ringkasan isi dari Ramayana, Balakanda, masa kanak-kanak Sri Rama di Ayodhya. Kemudian belajar di ashram atau di asrama dan diminta melindungi para maharsi di hutan. Seperti itu, ya. Nah ini tidak akan percepat aja, ya. Kemudian ada Ayodhya Kanda, itu masa Rama, ya, penobatan untuk menjadi raja. Akhirnya beliau tidak bisa menjadi raja karena ada sesuatu hal, yaitu beliau menjadi satu beliau berniatnya kepada orang tuanya, sama dengan Bhisma ceritanya, ya. Beliau berani mengorbankan tahta kerajaannya untuk memberikan penghormatan kepada orang tuanya. Seperti itu. Apa yang terkandung seperti kita sekarang sebagai putra dari seorang ayah, sebenarnya untuk kebahagiaan ayah apapun yang kita harus berani korbankan, ya. Bharata atau Bhisma sampai bersumpah untuk tidak menikah, Rama bersumpah untuk tidak menjadi raja karena untuk orang tuanya. Jadi seperti itulah seharusnya menurut Hindu sebagai seorang seputra harus berani benar-benar, jangan sampai kita berani dengan orang tua atau melantarkan orang tua kita. Nah itu ada Balakanda, ya, ketika ini Aryana Kanda, masa pembuangan Rama di dalam hutan. Nah itu Kisketa Kanda, ya, Kisketa Kanda ini Rama, ya, dan Sita di saat bertemu dengan para Wanara, ya, Sugriwa, Subali dan di sana. Dan waktu pencarian istri dari Sri Rama, Sinta itu, Wanara, Sugriwa dan Subali itu udah menginjak Pulau Jawa. Pulau Jawa di kitab Ramayana itu disebut dengan Jambudwipa. Karena Jambudwipa ini Pulau Jawa ini bentuknya kayak jambu. Itu disebut dengan Jambudwipa. Itu sudah dilewatin sampai di sana disebutkan ada sebuah gunung di daerah tropis yang memiliki salju. Di mana ada gunung di daerah Katulistiwa yang ada saljunya, kecuali di Indonesia. Dan laporan kepada Hanuman, kamu sudah sampai di mana? Saya sudah sampai di atas gunung. Di daerah mana? Daerah Katulistiwa. Tapi gunung ini berisikan salju. Di mana itu? Dari Jambudwipa, Salaju aja ke timur. Oh, itu namanya Puncak Jayawijaya di Irian Jaya. Nah seperti itu. Tapi sebelum saya di Irian Jaya, sebelum saya nyampe di puncak ini, saya dihadang oleh para naga. Itu di mana? Ya antara Jambudwipa sampai gunung ini ada
di dalam laut seorang naga namanya disebutkan di Romo lupa. Beliau itu sangat sakti luar biasa. Jangankan melihat bentuk, melihat bayangan aja kita bisa dimakannya. Dan itu penguasa laut di sana dengan kedalaman yang luar biasa. Inilah yang yaitu kelautan Sulawesi ya. Piramid apa namanya? Segitiga biru. Jadi Romo ingat sekali, bener nggak kata Ramayana ini gitu. Waktu Romo muput di Sulawesi itu dari Jakarta itu nggak nyebrang itu, kapal terbang itu muter gini, itu ngindarin ini lautan ini. Karena kalau kapal terbang, berapa kapal terbang ke sana kesedot, jangankan kapal laut, jangankan bendanya, bayangannya aja bisa dimakannya sama itu, apa bisa ditariknya sama naga itu. Makanya berapa ini sampai sekarang tuh nggak ada yang berani lewat ini, pasti muter gini. Kok iya bener, bisa 3 kali lipat itu. Kalau nyebrang itu dekat itu dari Sulawesi, dari Jakarta ke Makassar, giniannya udah nggak nyampe 2 jam. Kenapa ini harus muter begini? Karena menghindari ini kekuasaan dari naga siapa? Ada Yudakanda, kemudian Utara Kanda, nah itu. Jadi kenapa Romo sampaikan ini? Karena apa? Belajarlah baca cerita itu, perjalanan Ramayana, ya. Nanti di sana ada banyak kandungan-kandungan yang bisa kita dapatkan. Ya. Begitu juga Mahabharata yang pertama Adiparwa itu. Wah suka, dan itu membuat apa ya? Pengen cepat pulang itu, ladang itu, di ladang seneng, bawaannya seneng gitu. Nanti kalau udah jam 5 sore itu, pengen cepat pulang, pengen mandi, cepat sembahyang, baca lagi itu, gitu, seneng gitu. Karena ada daya tarik terus, jadi tahu gitu. Ternyata yang Romo dapatkan di sana apa? Kalau kita mau hidup seperti di sorga, ini kita harus jangan sampai berbuat jahat atau jangan berbuat negatif, itu aja. Karena ini karena udah lama ya, sedikit nanti siapa tahu ada yang kurang pasti, nanti baca dah di Parua. Di sana itu ketika dewa siapa gitu ya, ini cerita sedikit, itu Bathara Indra, ya, rajanya para dewa itu mengadakan paruman begini. Beliau bicara begini, dia memberikan paruman sebagai pemimpin Bathara Indra di sorga sana. Itu awal muawalnya. Ternyata apa? Putri kesayangannya beliau datang ke paruman itu. Ayah, langsung kaget beliau. Beliau bukan lihat putrinya, tapi melihat dewa-dewa itu. Mana yang pada berani melihat anak saya ini gitu. Karena putrinya datang gitu. Dipandangin ribuan dewa itu, mana yang berani lihat. Ada satu dewa ngintip, seperti apa cantiknya putri Bathara Indra ini. Diintip, ding, langsung, hai kamu dewa, kesini kamu. Oh gitu. Iya Paduka, sini. Kenapa kamu memandang istri anak saya? Berani-beraninya kamu sudah melakukan satu kesalahan, satu dosa. Begitu anaknya dimarahin juga, kamu juga. Kenapa kamu kesini? Kamu juga buat dosa. Anda berdua sekarang turun menjadi ke dunia ini. Turun langsung. Akhirnya dia tidak bisa menikmati surga itu, karena di sana apapun yang kita inginkan itu luar biasa. Akhirnya apa? Di sana yang Romo dapat dan Romo tangkap, dan mulai saat itu Romo tekunin sekali, jangan sekali-sekali berbuat negatif. Karena kalau kita berani berbuat negatif, berarti kita tidak akan menikmati kekayaan atau tidak menikmati dunia surgawi. Maka ya Romo ya manusia ya kadang-kadang kan ini juga kan hidup, tapi berusaha terus untuk menghindari hal-hal negatif hidup. Ya, jadi itu kuncinya. Jangan sekali-sekali
berbuat negatif. Nah akhirnya dari sanalah Romo belajar bagaimana caranya untuk selalu dalam pikiran positif, selalu ini akhirnya benar-benar terjadi, benar-benar apa yang kita inginkan bisa terwujud ya, dan kita memiliki kebahagiaan. Gitu. Ingin tahu putri Dewa Indra yang diturunkan? Beliau menjadi Dewi Jarwo.